Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fuad Mahfud, instruktur pelatihan video review menggunakan virtual tablet. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk merekam eh, soal atau review soal ya yang sebelumnya sudah kita persiapkan. Jadi hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum merekam adalah bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah berhasil untuk menginstal PowerPoint versi 2013 atau sudah terinstall ya versi PowerPoint di atas 2013, bisa 2016 atau 2019, dan juga sudah berhasil untuk menginstal virtual tablet ya, dan kemarin sudah berhasil untuk men-setup ya di virtual tabletnya, sudah berhasil untuk mengkonekkan dan sudah berhasil untuk mencoret-coret. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perekaman. Oke, jadi saya ingatkan kembali sebelum kita masuk ke perekaman, silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk virtual tabletnya. Oke, pastikan status dari virtual tablet server gitu ya yang ada di laptop sudah menunjukkan status connected gitu ya. Kemudian untuk di handphone atau di smartphone dari Bapak Ibu sudah masuk ke halaman Driving Pad Virtual Tablet. Oke, tampilannya seperti itu untuk Driving Pad Virtual Tabletnya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung saja untuk melakukan perekaman. Nah, untuk melakukan perekaman ini adalah cara alternatif yang pertama ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi sudah saya jelaskan sudah berhasil untuk menginstal PowerPoint versi 2013 dan juga sudah berhasil melakukan setup di virtual tablet servernya dan juga di handphonenya dan sudah berhasil untuk mencoret-coret, silahkan ikuti langkah ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa setup virtual tabletnya ataupun gagal untuk menginstal versi 2013, nanti silahkan ikuti video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam soal gitu ya yang sebelumnya Bapak Ibu buat di PowerPoint gitu ya. Kemudian sebelum kita melakukan perekaman kita akan lakukan setting terlebih dahulu. Oke, jadi yang perlu dipersiapkan adalah kita akan mengatur setting di bagian transition gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka menu transition gitu ya. Kita klik menu transition. Oke, kemudian di sini nanti ada advanced slides ya. Di sini muncul advanced slide. Kemudian nanti di sini akan muncul namanya fitur on mouse click gitu ya. Jadi fitur on mouse click ini adalah berfungsi apabila kita menekan klik pada mouse, nanti slide akan otomatis untuk berganti. Oke ya, jadi ini fungsinya untuk itu, maka karena kita tidak ingin mengaktifkan fitur ini gitu ya, karena nanti ketika kita menekan mouse atau kita menekan touch ya pada PowerPoint kita nanti supaya tidak berganti slide secara sendiri. Jadi kalau kita menulis nanti dikhawatirkan kalau ini tercentang nanti akan otomatis berpindah slide-nya. Maka terlebih dahulu kita akan mematikan fitur on mouse click-nya. Jadi kita tekan on mouse click ini ya. Kita hilangkan checklist-nya. Oke, checklist ini kita hilangkan pada semua slide ya. Jadi ini ada 4 slide, jadi kita hilangkan semuanya, gitu ya. Kita hilangkan semuanya. Oke, jadi gini kita hilangkan. Oke, jadi pastikan semua fitur on mouse click-nya pada setiap slide sudah berhasil kita matikan. Oke, jadi setelah kita berhasil untuk mematikan atau men-setting di fitur on mouse click-nya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke fitur menu slideshow ya. Jadi di sini ada fitur menu slideshow. Oke, jadi kemudian kita klik menu slideshow. Nah, di dalam menu slideshow ini akan muncul namanya tools record slideshow gitu ya. Jadi di sini ada tool record slideshow. Oke, jadi fungsi record slideshow ini adalah dia akan merekam hasil dari presentasi atau pembahasan soal yang akan kita lakukan. Oke, jadi kita klik saja di bagian sini record slideshow, kita klik.
Oke, jadi nanti, record slideshow akan muncul ya, tampilannya seperti ini gitu Bapak Ibu. Di sini sudah muncul tampilan record slideshow-nya. Saya jelaskan di dalam tampilan record slideshow ini di sini ada, kontrol untuk perekaman ya, di situ ada record, kemudian ada tombol stop dan juga ada tombol reply. Oke, jadi ini adalah tombol untuk, mengontrol, saat melakukan perekaman. Kemudian, di sini ada notes ya. Notes ini yang berisi, kunci dan pembahasan, yang sebelumnya sudah kita catat gitu ya, kita tampilkan atau kita masukkan di PowerPoint kita gitu ya. Jadi ini kunci dan pembahasan. Nah, saat merekam kunci dan pembahasan ini tidak akan, ikut terekam gitu ya. Jadi ini sebagai contekan, saat kita, melakukan presentasi atau saat kita membuat video review nanti melakukan perekaman. Oke, kemudian, di sini ada fitur setting ya. Di sini ada fitur setting. Fitur setting ini adalah bisa dilihat di sini adalah seperti tombol speaker ya. Jadi tombol setting ini adalah untuk mengatur, eee, input ya, input dari mikrofon kita, dan juga, untuk mengatur input dari kamera kita. Nah, jadi seandainya kita, menggunakan mic eksternal di sini ada pengaturannya gitu ya, dan juga seandainya kita menggunakan kamera eksternal di sini juga ada, pilihannya. Nah, tampilan di sini tentu, akan berbeda-beda dari masing-masing, eee, laptop gitu ya. Jadi tidak perlu harus dipertanyakan gitu ya. Jadi, di sini tampilannya tentu akan berbeda-beda tergantung dari, setting dari laptop masing-masing gitu ya. Oke, begitu Bapak Ibu. Eee, Kemudian di bagian bawah, di sini ada tombol eee, pen gitu ya. Jadi di sini ada kontrol untuk, kita melakukan, pencoretan gitu ya, atau kita menulis pada presentasi kita gitu ya. Nah, di sini ada tombol penghapus, kemudian di sini ada, pen, kemudian di sini ada, stabilo. Nah, di sini pilihan dari warnanya. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada, pengaturan mikrofon gitu ya, pengaturan mikrofon dan juga pengaturan kamera. Nah, pengaturan ini berfungsi untuk kita mengaktifkan atau menonaktifkan, mikrofon atau kamera kita. Nah, seandainya mikrofon ini kita matikan, ya, kita matikan seperti ini, maka, eee, suara kita tidak akan terekam pada saat, melakukan perekaman nantinya. Kemudian di sini ada fitur kamera gitu ya. Jadi saat kita aktifkan kamera ini, maka nanti, akan muncul, tampilan perekaman di kameranya. Oke, begitu Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan terkait di fitur-fitur di, eee, perekaman di PowerPoint ya. Jadi kita bisa matikan saja karena di sini saya tidak akan menggunakan kamera. Oke, langkah selanjutnya kita akan langsung saja melakukan perekaman. Perekaman bisa kita mulai ya. Di sini, nanti silahkan Bapak Ibu untuk, membahas gitu ya atau menyampaikan tentang materi yang ada di, PowerPoint ini. Kemudian, nanti untuk mengganti slide-nya gitu ya, silahkan nanti tekan, slide aja di sini gitu ya. Kemudian nanti pindah lagi slide-nya ke sini, kemudian dipindahkan lagi slide-nya seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, tentang bagaimana cara merekam di, eee PowerPoint gitu ya. Jadi untuk kita membuat video review, caranya mudah sekali ya, kita hanya menggunakan PowerPoint, kemudian, kita manfaatkan fitur, aplikasi virtual tablet untuk memudahkan kita dalam, mencoret-coret atau menulis, pembahasan pada sebuah soal. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian, saya akan, mensimulasikan, bagaimana untuk, teknis dalam rekamannya. Oke, jadi, pastikan virtual tablet sudah terkonek gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, kita di sini pilih record gitu ya. Jadi di sini ada fitur record, kita untuk melakukan rekaman tinggal kita klik record nanti. Oke. Jadi di sini saya akan sedikit mempraktekkan bagaimana, melakukan rekaman. Oke, jadi saya klik.
record. Nah, nanti akan muncul countdown ya. Jadi saat countdown 3, 2, 1 selesai tadi, ini sudah memulai untuk merekam sebuah video. Kemudian di sini fitur pause sudah muncul, kemudian ada fitur stop gitu ya di sini. Oke, jadi kita setelah itu tinggal langsung melakukan pembahasan soalnya. Oke, saya simulasikan. Jadi hasil dari 15 dikali 50 dibagi 30 adalah, oke, jadi di sini untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal mengkalikan gitu ya, karena ini tidak ada tanda kurung gitu ya pada salah satu hasil dari bilangan aritmatikanya gitu ya. Jadi kita harus melakukan pengalian atau pembagiannya dimulai dari yang paling awal gitu. Jadi kita harus menghitung 15 dikali 50 terlebih dahulu. Oke, kita akan mencoba ya. Di sini kita hitung ya. Kemudian kita tulis 15. Oke. 15. Oke. Mohon maaf, coretannya agak sedikit keliru. Oke. Ya. 15 dikali 50 dikali 50, maka hasilnya adalah 0 kali 5 sama dengan 0, kemudian 0 kali 1 sama dengan 0, 5 kali 5 sama dengan 25, 5 kita munculkan dan 2 disimpan. Oke ya, kemudian 5 kali 1 sama dengan 5. Oke. 5 ada simpanan 2 ditambahkan menjadi 7. Oke, kemudian kita tambahkan hasilnya 0, 5, 7, 50. Oke, kemudian setelah kita mengkalikan, kemudian kita bagikan. Oke, jadi ada 7, 50. Di sini 7, 50. Oke, dibagi dengan 30. Oke ya, jadi karena di sini ada angka 0, kita bisa coret, kemudian 75 bagi 3, hasilnya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6 bisa dikurangi 1, 5, dan 15 dibagi 3 sama dengan 5 kali 3, 15. Oke, jadi hasilnya adalah 25. Jadi hasil dari perkalian ini adalah A. Oke, begitu. Sangat mudah sekali. Begitu Bapak Ibu simulasinya terkait bagaimana kita membuat sebuah video review soal. Oke, mohon maaf di sini saya karena tidak terlalu menguasai materi matematika ya. Apabila tadi masih ada sedikit kekeliruan dalam menyampaikan teknik dalam perhitungannya, mohon maaf gitu ya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana caranya membuat video reviewnya. Oke, setelah kita selesai ya melakukan perekaman video review, kita bisa stop di sini. Ada pilihan stop, oke ya. Jadi kita klik stop. Oke, kemudian setelah kita klik stop, maka nanti akan muncul ya di sini tampilannya sudah berhasil kita rekam ya. Ini sudah muncul ada tanda audionya di sini. Kemudian setelah kita klik stop nanti silahkan tadi keluar ya. Keluar dari tampilan slideshow-nya bisa disilang tadi. Kemudian nanti kita bisa masuk ke dalam menu file gitu ya. Jadi setelah kita berhasil menginstal dan kita setelah kita berhasil merekam ya. Kemudian kita bisa di sini ada pilihan
from beginning. From beginning ini adalah untuk kita melakukan review dari perekaman gitu ya. Jadi bisa kita lihat reviewnya dengan cara menekan from beginning, atau kita bisa langsung saja di sini pilih file gitu ya untuk melakukan ekspor hasil dari pembuatan video reviewnya. Jadi kita klik file di sini, kemudian di sini ada pilihan export. Oke, klik export, kemudian nanti di sini ada pilihan create video. Nah, di sini setelah kita create video nanti akan muncul Full HD, kemudian ada tampilan HD. Nah, di sini saya pilih yang standar 480p saja karena supaya lebih cepat untuk penyimpanannya, walaupun nanti hasilnya lebih kurang bagus ya ketajaman dari hasil videonya. Jadi saya klik di sini yang 480. Oke, kemudian di sini saya pilih create video. Nah, di sini nanti akan muncul di mana kita akan menyimpannya. Jadi di sini kita buat rekaman gitu ya. Oke, kemudian kita klik save. Nah, setelah kita berhasil melakukan klik save, nanti di sini akan muncul ya tampilan dari creating videonya atau exporting videonya ya. Di sini muncul create video rekaman contoh soal dan pembahasan gitu ya. Nah, lamanya dari proses exporting ini tergantung dari lamanya kita melakukan perekaman. Silahkan nanti ditunggu hingga proses exportingnya akan selesai gitu ya. Nah, jika exporting ini sudah selesai, nanti tampilan progres dari export ini akan menghilang, dan kemudian nanti filenya bisa diakses pada tempat penyimpanan yang sebelumnya tadi sudah kita tentukan. Sebagai contoh, tadi saya sudah melakukan exporting ya. Jadi ini tunggu aja sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai nanti buka tempat penyimpanannya. Saya simulasikan. Oke, jadi di sini nanti akan muncul hasil dari rekamannya gitu ya. Nah, ini di sini ada filenya yang sedang diekspor gitu ya. Karena belum selesai, di sini masih ukuran filenya masih 0 bit gitu ya. Jadi nanti tunggu, silahkan sampai selesai. Nanti jika setelah selesai nanti file ini akan berhasil untuk kita dapatkan. Oke, begitu Bapak Ibu terkait bagaimana cara kita melakukan perekaman video ya dalam membuat video review menggunakan virtual tablet dan juga menggunakan PowerPoint di laptop atau komputer kita. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silakan didiskusikan pada forum yang telah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.